yang tahu singkatan dari P5? Ya. Oh, belum ada yang tahu. P5. P yang pertama itu proyek, P yang kedua itu penguatan, P yang ketiga itu adalah profil, yang keempat pelajar, dan yang kelima adalah Pancasila. Jadi kita akan melakukan kegiatan yang namanya P5. Singkatan dari apa tadi? Ya, bagus. Kita hidup di abad keberapa? 21. Siapa yang masih hidup di abad 19? Belum lahir, Miss. Ya, baik. Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia selama 2 tahun kita kemarin dapat pandemi, maka pemerintah mengadakan perubahan kurikulum yang namanya adalah kurikulum merdeka. Jadi apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum yang memberikan kebebasan kepada kita untuk belajar dan berproduksi dan berkarya dalam pembelajaran kita. Nah, untuk penguatan profil pelajar Pancasila ini menjadi salah satu bagian dari yang namanya kurikulum merdeka. Miss, kenapa sih harus proyek pelajar Pancasila? Kenapa sih harus berprofil Pancasila? Karena itu yang menjadi pertanyaan kan? Siapa yang tahu Pancasila itu apa? Dasar negara kita. Di dalam Pancasila terkandung banyak sekali nilai-nilai yang sangat baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bicara tentang profil pelajar Pancasila, berarti kita akan mengenal 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Belum ada yang tahu. Yang pertama, kalau setiap hari Jumat kemana? Yang agama Islam beribadah. Agama Kristen hari Minggu kemana? Ke gereja. Hari yang lain buat teman-teman mungkin ada yang beribadah sesuai dengan agamanya. Apa sih dasarnya? Beriman. Kemudian kita juga berakhlak mulia. Yang kedua, kita hidup sendiri atau kita hidup di dunia? Dunia kita itu namanya glow. Jadi bisa nggak kita hidup tanpa bangsa-bangsa lain? Tidak bisa. Maka muncullah dimensi yang baru yang namanya berkebinekaan global. Apa maksudnya? Kita itu adalah bagian dari bangsa di dunia ini, saling mendukung, saling memajukan. Yang ketiga, mandiri. Siapa yang sudah mandiri? Belum belajar mandiri sepenuhnya. Ya, disinilah baru belajar mandiri sendiri kayaknya ya. Ya, yang pertama, yang ketiga adalah mandiri. Kita mengembangkan diri kita semakin mandiri. Yang keempat, kreatif. Siapa yang sudah kreatif dalam kehidupannya? Belum sepenuhnya kreatif. Tapi kita sudah memiliki daya kreativitas kita masing-masing. Kemudian bisa hidup sendiri? Tidak bisa. Perlu apa? Orang lain. Caranya bagaimana? Bersosialisasi dalam bentuk apa? Gotong royong. Bisa, kalau kita tuh memang harus gotong royong, karena kalau kita nggak bergotong royong berarti kita tidak akan mampu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Kemudian yang kelima, mandiri berapa? Yang terakhir sekali, bagaimana berpikirnya? Ya, bagaimana berpikirnya? Apa kalau saya bilang ini kita gunanya untuk menghapus, kamu punya ide lain untuk memanfaatkannya barang ini? Mungkin bisa untuk membuat lukisan, ya kan? Apa tuh? Bernalar kritis. Jadi tidak cukup hanya menerima penjelasan yang orang lain sampaikan, tapi juga harus berupaya untuk membuat penemuan. Oleh karena itu, ini kan sekarang kita baru mulai belajar nih untuk melakukan ini semua. Maka supaya kita semua cepat untuk melakukannya, gerakannya bersama-sama, maka pemerintah bikinlah yang namanya penguatan. Ketika penguatan itu dilakukan juga nggak mungkin satu orang membangun dirinya sendiri, yang lain membangun dirinya sendiri, kan? Kita bergerakan sama-sama, namanya proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pak Hasbullah. Jadi kenalannya sama beliau ya. Belajar di sini Kak Hasbullah. Pernah sekali. Ya. Nah, jangan terakhir sekali sebelum kita masuk dalam materi ini, program ini istimewa untuk anak-anak kelas 10. Kelas 11 dan kelas 12 belum ada.
Jadi kita ikuti dengan sungguh-sungguh ya. Pada hari ini tema yang akan diambil yaitu sustainability. Ada yang tahu sustainability? Belum. Kita hidupnya hanya sekali atau mau hidup panjang? Panjang. Sekali. Berarti besok kita mau dibawa. Berarti besok kita udah gak mau sekolah lagi. Kita mau hidup panjang ya kan? Sampai punya anak, sampai punya cucu. Kita mau punya yang seperti itu. Kita ingin hidup yang berkelanjutan. Maka kita belajar yang namanya apa Pak Abdullah tema kita hari ini? Gaya hidup yang berkelanjutan atau sustainability living style. Nanti kita akan belajar apa itu gaya hidup berkelanjutan dan khususnya topik kita hari ini adalah tentang kita semua peduli sampah. Kita sama-sama belajarnya, tapi kami semua akan mendampingi kalian, ya. Oke. Miss, udah kenalkan diri. Kenal dong ya sama saya. Ada yang kenal? Ada yang belum kenal dengan saya? Oh, saya ngajar di sini tiap hari apa anak-anak? Senin. Saya tiap hari ini mengajar pelajaran apa nih? Bahasa Inggris. Baik, terima kasih. Ya, ini adalah salah satu sebuah proyek dari pemerintah ya, tentang pendidikan dan budaya. Ya, kenapa ini harus diajarkan? Ya, kita tahu namanya perkembangan zaman. Ya, kita juga harus pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, di awal kemarin kita ada namanya kurikulum KTSP. Kemudian ada kurikulum yang kita pakai sekarang adalah kurikulum K13. Di mana kurikulum K13 ini lebih menekankan pada 3 aspek. Yang pertama ada sikap, pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Kemudian muncullah kurikulum 2000, kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum Merdeka ini intinya adalah membebaskan Anda untuk berpikir ya kritis ya dan menekankan pada prosesnya ya dan untuk mencapai sebuah tujuan seperti itu. Kemudian ya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri didefinisikan oleh Kementerian itu sendiri, yaitu adalah tujuannya adalah untuk perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang sepanjang hayat terus menerus yang memiliki kompetensi global ya, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan ya nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang dimana tadi Miss Jo sudah menjelaskan ada 3 dimensi atau ciri utamanya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian juga berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang akan ditekankan pada Anda yang dikenal dengan dimensi ya seperti itu. Untuk tema gaya hidup berkelanjutan ya kita akan memakai 3 dimensi ya. Ada dimensinya. Ini adalah modulnya. Modulnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk dimensinya ya kami kemarin sudah IHT, kemudian menggunakan untuk modulnya menggunakan ibu yang di belakang ya. Kenal semua? Miss? Ya, Miss Santi ya. Oh ya, kayaknya kita ini ya belum kenal semua ya. Ya, ini Miss. Ya, ini Pak Jeffrey. Ya, kemudian Bu, Mak. Ya, Malsina. Ya, Malsina ya. Bu Mami. Ya, Bu Mami. Nah, kalau sana Pak Thomas. Ya, kalau balik kelasnya nggak boleh kenalin. Kita kenalin. Ya. Itu ya rupanya.
sampah. Ya, ketika berbicara tentang sampah, ya, menurut Anda, apa sih itu sampah itu sendiri? Apa? Limbah. Ini kata Joe. Lanjut. Nah, ya. Barang sisa. Lanjut. Yang lain. Oke, Sofia. Barang yang tidak terpakai lagi, bagus sekali jawabannya. Apa lagi yang lain? Sampah. Apa? Barang buangan. Apa lagi? Kecuali mantan ya. Lanjut. Barang yang masih bisa didaur ulang. Barang yang bisa didaur ulang. Ya, untuk jawabannya saya rasa bagus semua. Ya benar. Ya salah satunya ya ketika saya simpulkan semua, maka definisi sendiri sampah itu adalah barang buangan atau barang sisa dari hasil sebuah produk, ya, tetapi masih memiliki nilai guna atau nilai jual, itu adalah sampah. Ya, untuk tahun ini ketika kita sudah proses pembelajaran tatap muka, kemudian kita sudah juga membuka sebuah kantin. Apa bedanya kantin kita dengan kantin-kantin yang lain? Tidak ada tempat sampah. Ya, kita sudah mengurangi sampah plastik. Ya sama hal yang kemarin saya coba ke kantin, saya beli, ya kalau beli gorengan sih oke lah, ada pakai piring ya kan. Kemudian ketika saya beli es cincau, kemudian pakai gelas, kemudian saya tanya, ya kita biasanya minum es pakai apa? Kantong plastik. Ya pakai sedotan, pakai sedotan ya kan. Ya saya tanya, sedotannya mana? Maaf Pak, nggak ada sedotan, masih berbahan dasar plastik. Oh saya juga, ya saya mau sadar ya, ternyata memang kita benar-benar ya melaksanakan kita tentang peduli sampah, sama seperti judul kita hari ini, ya. Kemudian pokoknya satu lagi ya, tentang sampah sudah Anda jabarkan tadi, ya. Menurut Anda apa sih manfaat kita mempelajari ya tentang peduli sampah? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, siapa namanya nak? Ignacia. Apa Ignacia? Ya, Ignacia mengatakan bahwa memanfaatkan sampah sehingga sampah memiliki nilai guna atau memiliki nilai ekonomis. Boleh kasih hapus buat Ignacia. Ada yang lain? Ada yang lain? Tunjuk tangan dulu. Ya, siapa namanya? Brigita. Ya, Brigita. Mengurangi jumlah sampah di Indonesia. Ya, salah satunya adalah untuk mengurangi jumlah sampah di Indonesia. Bagus sekali jawaban dari Brigita. Boleh kalian siapkan. Satu lagi ada? Ada? Oke, Sofia. Yang mengurangi pencemaran, ya. Anda perhatikan, ya berarti saya dulu buat Sofia. Biasanya ketika zaman dahulu, ya sering dulu ya ketika orang yang tinggalnya di tepi sungai, biasanya buang sampahnya di mana? Sungai. Sungai ini yang Sofia amati seperti itu, ya. Tetapi kalau untuk lingkungan sekolah kita ini, ya asal mula sampah atau adanya sampah di sekolah kita, biasanya dari mana biasanya munculnya sampah di sekolah kita nih? Ya, Kantin. Salah satunya adalah kantin. Apalagi di kelas, apalagi sampah dari luar ataupun gini, ya ketika Anda bawa snack bawa dari luar, bawa ke sekolahan. Bagus sekali. Ya, itu adalah salah satu munculnya sampah di sekolah kita, betul tidak? Betul. Ya, cara penanganannya seperti apa? Mengurangi. Ya, daur ulang, apa lagi? Membawa pulang. Maka Bu Rina kemarin masing-masing siswa harus membawa satu kantong plastik untuk sampah itu salah satu fungsinya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, salah satunya untuk mengurangi atau mencegah
pelanggaran lingkungan seperti itu. Ya, itu adalah sampah. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas ini dalam berdiskusi kelompok, ya, berdiskusi kelompok. Jadi di sini kami meminta Anda untuk membuat sebuah kelompok, ya, membuat sebuah kelompok. Di mana kelompok ini nanti kami akan kasih LKPD-nya, kemudian LKPD-nya nanti ya Anda diskusikan, ada pertanyaan di situ, ya. Ya, untuk kelompok, ya, ini kan istilahnya kelompok mereka. Jadi saya membebaskan Anda, ya, untuk memilih kelompok, boleh, ya. Ya, kalau mungkin yang untuk pertama ya bisa ketuanya dulu, ya. Siapa menjadi, kita jumlahnya berapa? 34, berarti bisa dibagi 6, ya. Berarti ada 5, ada yang 6. 4 kelompok ya 6 orang, kemudian 2 kelompok 5 orang. Semuanya masuk ke tadi? Masuk. Berarti aman. Oke. Yang mau jadi ketua kelompok beri kita kan, ya. Beri kita kelompok 1, lanjut. Kelompok nama siapa? Najwa. Kelompok 2. Kamu tulis kelompoknya, tulis siapa-siapa. Oke, lanjut kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3. Langsung ditulis nama kelompoknya yang pengen digabungin. Kelompok 3. Itu kelompok 3. Yuk, yang lain. Nah, cowok belum tuh kata Pak Jeffrey. Nah, siapa namanya? Ya? Johari. Oke, Johari. Kepengennya siapa? Kelompok 3 Johari. Kelompok 4. Beri ditulis di depan. Kelompok 1 siapa? Kelompok 4. Ketua kelompoknya. Nama nak? Gracia panggilan? Grace. Oke, Grace kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Ayo. Jadi masalah, ya. Jadi masalah. Ayo. Kelompok 5. Kita kelompok 5. 1, 2, 3 nanti biar isi sendiri. Ditulis ya 1 sampai 6 nanti isi sendiri. Ayo kelompok 5, ayo. Enggak apa-apa. Coba. Kelompok 5 siapa? Yuk. Enggak apa-apa. Ya, nanti kita bantu kok. Ya, yang lain. Ayo ambil kurangannya masing-masing, belajar menjadi satu. Ya. Nanti kita nantinya, ya. Kelompoknya Anda yang milih lah nanti, oke? Kelompok 5. Siapa? Namanya? Tulis namanya. Cynthia 5. Lagi. Tulis Yang ke 6, depan, yang ke 6. depan, pelan-pelan, jangan nabrak. Kelompok 6. Tulis ke depan. Kelompok 1 siapa? Beri nama. Nanti aja. Kelompok 1 ketua ya. Oke, boleh. Ketua ya. Kelompok 6 siapa? Kelompok 6. Satu lagi. Ya, satu lagi. Siapa yang belum pernah merasa jadi ketua? Nah, sekarang yang kepingin jadi ketua. Yang pengen merasakan jadi ketua kelompok. Cari pengalaman belajarnya. Ayo. Ayo, yang kelompok 2, saya maju ketuanya tadi. Nanti katanya nanti, ya. Lanjut. Yang kelompok 2 tadi ketuanya maju dulu, kasih nama. Satu lagi. Satu lagi. Yang belum pernah jadi ketua, ayo. Satu lagi. Cari pengalaman belajarnya. Satu lagi. Ayo, cewek, cowok. Dari tadi berapa? 3. Ayo satu lagi. Apa saya tunjuk kayak? Yang 3 Johari. Nggak usah, kita tunggu. Kelas ini keberanian mentalnya Oke, seperti mantap apa. sekali ya. Lanjut. Ayo. Kelompok 4 tadi siapa namanya? Kelompok 4 ketua kelompoknya. Ya, satu lagi. Ya, 3. Oke, siap namanya. Oke, dulu ya. Ini untuk menentukan posisi duduk ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ini untuk menentukan posisi duduknya. Baik, saya kasih pilihan. Kelompok 5 siapa? Ya, saya kasih pilihan. Ketua kelompok. Ya, untuk memilihnya bagaimana? Milih anggotanya apakah langsung atau bagaimana? Oke, kalau langsung, kalau gitu masing-masing ketua kelompok duduk sesuai dengan yang posisi yang saya tunjuk tadi, oke?
Oke, yang lainnya silakan maju. Yang lainnya silakan maju. Yang lainnya silakan maju. Ya, biar ketua kelompoknya bebas memilih. Oke, yuk silakan maju semuanya. Yang bukan ketua kelompok silakan maju. Biar ketua kelompoknya enak memilih. Oke? Oke. Silakan maju semua. Oke. Kelompok 1, 2, 3. Ya, ketua kelompok sesuai posisi duduk yang saya tulis tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo 6 di sini 6. 6 langkah. Oke. 6 sini. Oke, satu ya. Boleh langsung dua, boleh. Dua orang atau satu orang dulu. Oh, satu orang dulu, Pak, dua orang dulu duduknya. Sudah semua. Yang lain? Sudah dapat semua kan? Tetapi semuanya sudah tahu. Yang udah dapat gabung dulu, enggak apa-apa. Yang udah dapat. Coba dipanggil, coba dipanggil. Kelompok 1 dulu, kelompok 1 dulu, biar enggak berantakan. Oke. 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 Oke, pasti 6 ya. Nah, silakan hidup. Ini posisinya langsung buat untuk diskusi boleh. Yang di bertanya boleh posisi duduknya. Kelompok 2 tadi siapa? Ya. Ya, berlima boleh. Ya. Ignacia, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Aldo. Oke, posisi duduk. Ayo jangan sampai tabrakan. Udah dipilih kau ini. Oke, sini posisi kelompok 3 sudah ditunjuk. Oke, apa namanya? Lanjut, lanjut. Ya, lanjut. Oke, oke. Sekarang diambil semua teman cowoknya. Harus beragam anggota kelompoknya. Oke, nah posisi duduknya boleh duduk. Oke. Ya, ini depan nomor 4. Sedang beragam kelompok ini. Maaf, cowok semua. Nah. Harusnya beragam. Ya, harusnya beragam. Atau gini aja, yang udah ini ya ditukar 2. Bisa? Kita 2. Harusnya diingatkan untuk beragam ya. Karena kita berbineka global. Berbineka artinya beragam. Oke, ini 5 ya. 4. Ya, panggil. Panggil. Satunya adalah Di sini nama. partner 2 dengan cowok di sana. Nama. Siapa yang mau kamu tukar? Siapa ketua kelompok nentuin? Ya, partner 2. Sini, panggil. Ya, kalau atas namanya tadi ya, si Bang kalau Oke, kertasnya. Yuk, kita duduk. Baik, kelompok 6 tadi, panggil. Oke, semuanya oke, masuk sini. Ini katanya siapa? San, jelaskan ambil. Ya, Jelaskan. ini tulis kelompoknya. Ya, nama kelompok ini ketua kelompok, sekretaris, baru anggotanya. Tuliskan juga ini di sini juga, oke? Nama-namanya, ya. Nah, semuanya di sini. Sesuai nama-namanya. Pak bisa lanjut. Di sini ya. Is, action, jelaskan. Di sini kelompok 6. Nah, ini oh, kelompok ya. Ini aja. Ini sisanya nih. Dapat ini kira ini. Nah,
Bis dampingin, action dampingin, dampingin ngarang kelompok. Enggak pura-pura sebentar ya action. Namanya disiapkan ya. Biasakan menuliskan urutan nama ini berdasarkan optionnya. Jadi huruf A, B, C diawali secara urut. Jadi setelah A, namanya kalau yang sudah baca nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlanjur Ya, dan semua Kak, oke. Ada namanya saya ya, kasih lapar semua. Oke, ya. Oke, ambil sebentar ya. Sini dulu ya. Ini adalah LKPD-nya. Jadi di sini ada pertanyaannya. Nanti pertanyaan ini ada langsungnya di sini ya. Kemudian itu juga kelompok papan paling atas ini ya. Ini LKPD-nya. Jadi nanti Anda menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian yang perlu digaris bawahi adalah di sini ada namanya yang ketiga aksi nyata. Ini adalah pengamatan Anda ketika di sekolah. Jadi untuk kasusnya Anda ngambil atau Anda observasi di lingkungan sekolah. Anda mengamati di mana sih yang kadang-kadang munculnya sampah? Apakah di kelas? Ya, biasanya kan kelas pagi bersih ya kan. Tapi kadang-kadang kalau sudah siap, kadang-kadang sudah mulai timbul sampah. Itu penyebabnya apa? Nanti biasanya Anda bisa untuk menjawabnya. Ataupun di ruangan guru pun boleh, tempat parkiran, di kantin, di dekat pembuangan sampah, ataupun di toilet boleh ya untuk aksi nyatanya. Dan untuk proyeknya nanti saya akan tuliskan ke depan apa saja yang Anda akan lakukan seperti itu. Itu dia. Baik, ini silakan dibaca dulu, nanti kemudian ya, itu tadi semuanya ya. Delapan. Yang seperti ini ya, ini ya, dia dibaca. Ini yang tidak ada nama apa orang? Itu ada. Oh, Bukan baju itu. Action jelaskan apa sih itu. Baik, kalau sudah, ya Anda silahkan diskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Ya. Ada yang pertanyaan itu yang Anda akan isi. Ya.
Udah semua belum? Dan yang lainnya, silakan saya memberikan tanggapan atau pertanyaan. Nah, seperti sebuah diskusi. Ada yang ya, ada yang hasilnya ada di mana? Oke, yang sekarang saya akan membacakan suaranya. Boleh saya ambil maksudnya? Membacakan kelompoknya bisa. Oh iya boleh. Sekarang adalah siapa? Yang kedua. Oke, sekarang yang akan membacakan ingat ya. Siapa? Viola bisa? Yang membacakan yang lain? Udah selesai Kang isi. Yang lain? Bukan ya LKPD-nya tuh. Membagi kesempatan siapa yang mau memberi tanggapan atas penyajian kamu. Silakan berikan moderatornya silakan. Ini. Ya, seperti biasa. Iya, udah ini lain. Kembali lagi. Diselesaikan dulu. Oh ya, diisi semua dulu, diisi semua. Satu orang. Nanti setelah itu sudah selesai ini dan ini, maka kita bisa isi ini. Diisi semua kan? Ya, diisi semua, diisi semua. Sampai bawah, sampai bawah. Ini sampai bawah juga ya, ya siap. Diselesaikan ya sama kalian semua ya. Oke. Ya, Pak Thomas. Bisa ya. Oke. Ya, ini. Nah, jadi ini ya, kalau ini bisa Selamat pagi teman-teman, saya Brigita Rianta Anabella sebagai moderator kelompok 1 akan memulai diskusi kelompok 1 kita semua peduli sampah dari profil pelajar Pancasila dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya tunjuk Viola sebagai Habis itu diskusi kayak itu siapa kamu mimpin, nanti kamu nunjuk siapa moderatornya yang baca gitu. Saya lihat tuh sebelah tuh. Oke, kita untuk nanti kamu ya Najwa ya. Sekretarisnya siapa tadi? Saya. Kamu moderatornya siapa? Najwa. Nanti yang menyejar ya. Ya enggak apa-apa Kak. Oke sih. Ya nanti baca ini dulu Jar. Ya baca ini biar ini kan cuma satu ini kertasnya, jadi biar semuanya paham tentang dasarnya tentang profil pelajar. Lalu setelah itu ya bacakan ini pertanyaan. Jadi nanti ada diskusi pertanyaannya ya, kemudian diskusi untuk menjawabnya seperti itu. Ya. Jadi keaktifan di sini benar-benar kami fokuskan. Ini bergantung pada penilaian pada proses ya. Ini bisa dulu. Ini bisa dulu. Ya. Coba. Ada. Aran, kasih aran. Aran dari situ ya. Ketua kelompoknya siapa? Oke, Cynthia ya. Sekretarisnya? Ya, nah, moderatornya siapa? Moderator. Nah, si Eli ya. Eli, jadi nanti gini. Ini kan LKS-nya cuma satu nih, ya kan? Nanti kalau ini nanti Eli bacanya ya yang di awal ini, kemudian pertanyaan, ya kan? Semuanya benar, ya kan? Nah, kemudian jika sudah pertanyaan nanti yang lainnya diskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut, gitu ya. Dan begitu juga untuk soal-soal yang lain seperti itu, gitu ya. Oke.
Ini nanti dibacakan jadi. Oke. Yang itunya dah belum. Oke, dosen yang dulu. Sama juga ya. Kedua sekretaris moderatornya siapa? Moderator itu posisinya ada satu sebagai saya ditekankan begini, kalau untuk P5 Mari buat yang sama-sama address setiap siswa menyampaikan idenya dulu. Nggak usah ditanya lama ya. Ayo silakan. Saya sampai di barang keuangan, tapi yang masih ada di Regina adalah bisa. Oke, sudah. Oke, silakan diskusi ya. Feli ya, ya Feli. Oh ya, kelompoknya belum. Kelompok apa nih? Oh boleh. Setelah dibacain kan nanti yang lain bisa baca diulang. Kecil aja. Namanya sudah. Oke, nama kelompoknya sudah. Oke, artis nama Gigi di atas. Salah. Salah ya.
cukup, nanti di belakangnya juga boleh ya. Yes. Ya, di belakangnya juga boleh ya. Berdasarkan jenisnya, tuliskan jenis-jenis sampah yang kalian ketemukan. Jadi kalian nanti kalian tulis apa yang jenis sampah yang kalian temui. Dari mana sumber sampah? Tiga. Apa dari antara banyaknya tuliskan tempat dampaknya benar dari bagaimana pengelolaan sampah yang baik? 5. Apa manfaat sampah yang baik? 6. Bagaimana manfaat sampah yang Bacakan dulu pertanyaan nomor 1 masing-masing dan jawaban nomor 1-nya. Nanti berdasarkan jenisnya, sampah yang kalian temui aja. Kan yang kalian ketahui. Jenis ya, bukan nama. Jenis. Ya, sampah apa? Pertama, jenisnya. Sampah? Iya, sampah organik apa contohnya? Nah, gitu loh. Sampah anorganik apa contohnya? Saya ngambil berkat Bu ya, supaya bisa ya. Ini untuk aksi nyata ya, di sini yang soal takdir ya, ini kan berkelanjutan ya. Jadi hari ini belum bisa selesaikan secara maksimal nanti. Jadi di sini ada pertanyaan sampah apa saja yang ditemukan di sekolah kita. Jadi nanti ada ya menjawab itu, kemudian bagaimana pendapat kalian tentang sampah di sekolah kita, kemudian apa yang akan kalian lakukan untuk mengajak teman-teman punya kesadaran diri dalam memperhatikan sampah-sampah yang ada. Kemudian yang terakhir adalah wujudkan dalam sebuah karya yang bisa membuat kita semua semakin punya kesadaran untuk menjaga sekolah kita bebas dari sampah. Nah, jadi nanti proyeknya adalah Anda
bebaskan untuk memilih ya untuk proyeknya. Di sini ada 7 proyek yang akan Anda pilih ya, tetapi nanti untuk observasinya Anda lihat di lingkungan sekolah kita. Nanti ini sesuai dengan tema ya, sesuai dengan judulnya tentang peduli sampah ya. Jadi nanti untuk tugas proyek P5-nya Anda bisa menggunakan bisa membuat sebuah poster. Jadi poster ini nanti bisa Anda tuliskan gambar ataupun kata-kata ajakan ya, seperti itu. Kemudian nanti Anda bisa buat video orasi atau nge-vlog juga bisa, tapi sesuai dengan tentang sampah ya. Kemudian puisi ya, Anda puisi ini bentuknya adalah orasi atau mengajak atau kata-katanya mengajak untuk tentang peduli sampah. Kemudian madik, kemudian drama, parodi dan ubah lirik lagu. Pak, saya hobi nyanyi. Bisa tidak saya resmen lagu ini? Boleh, tetapi liriknya Anda ubah ya. Anda hobinya apa? Ya ini saya bebaskan Anda untuk memilih ya, memilih yang mana sinyatanya untuk proyeknya ya. Ini Anda tinjau di lingkungan sekolah kita dulu ya untuk masalah peduli sampahnya. Oke, itu dia. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Oh boleh aja. Tetapi kami tetap menyapa atau misalnya ya kami nggak suka parodi itu kan bisa bikin parodi, Bisa bikin madi, ya atau atau karya yang lain yang dari kelas tadi. Coba tanya nomor 2. bagaimana pendapat, pokoknya diskusikan dulu setelah kalian mengamati sama dulu sekolah, baru kita bisa tentukan kira-kira proyeknya pas buat kita tuh apa. Di situ dia ada sampah yang dipotong. Nah sehari-hari kalian nggak boleh bawa HP kan? Nah jadi kalian nggak ada sampah kan, kalian eskul kan? Nah saat eskul kan kalian kadang membawa HP kan? Nah itu memotong sampah. Potong nanti dipik jadi dikasih sampah. Nah tadi pertanyaan kita tadi apa? Bagaimana pendapat kalian tentang Sampah di kelas ini sangat mengganggu umat dan itu semua pendapat kan? saya tidak mau mengajak orang. Apa yang akan Itu mengajak orang untuk sampah. Gimana kalau kita berarti supaya semuanya mau buat masyarakat sampah kita buat parodi supaya orang tidak terbiasa ya, tapi sebelum kita ada kalau ajakan atau diajak apa dulu supaya orang mau sama-sama diajak apa dulu, tapi kalau dia kesadaran ini supaya kayak apa dulu kesepakatan parodi jadi misalnya kita kan bangun membuat kesepakatan tentang sampah itu ada apa sanksinya? Mungkin sanksinya harus hapus papan tulis selama jadi 2 hari. banyaknya sampah Atau sanksinya mengelas jendela kelas sebanyak 3 bulan. Ya. Jadi nanti membuat kesepakatan. Setelah itu apa lagi? sebuah karya yang ada yang bisa membuat kita semakin punya kesadaran untuk lebih baik. Tadi
mencari sampah di kelas, mengetahui apa saja sampahnya, terus apa pendapatmu sampahnya itu mengganggu sembarangan. Yang ketiga tadi, apa yang mau dilakukan? Ngajak kawan-kawan sepakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terus gimana bentuk aksinya? Mau buat apa? Mau buat poster kah? Mau buat poster kah? Mau buat matik atau puisi? Terserah. Ya, selanjutnya Mari kita mulai membuat perubahan. Semua perubahan bisa selalu dimulai dengan gerakan kecil dari dalam diri kita masing-masing. nah, terus kan nanti aksi nyatanya kalian mau buat apa? Misalnya mau sedekah, mau menikah, mau sedekah. Yang isinya tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, jelas di situ untuk aksi nyata ya. Kalau berani untuk dia misalnya gabus, dia kalau pusat gitu kan kayak buat makanan dia bisa juga misalnya udah buat poster terus bagikan Ya pamflet, ya betul. Atau kalau sekali kan banyak takut jadi sampah, tempel saja di papan pengumuman kelas. Masih kurang 5 menit lah bagusnya. Ya, masih 10 menit. Saya cek dulu. Udah sampai mana diskusi? Kalau saya mau puisi, bisa di video Mbak menggunakan apa nanti berkaitan dengan itu? Poster, video orasi, puisi. Jadi nampaknya bacanya boleh poster itu. Jadi mau pakai apa? Kalau poster berarti harus ada yang bisa ngedit. Ya, ya itu lah pakai kayak gitu. Digital. Bisa juga, itu termasuk yang mana? Nah, di sono. Iya, video bisa. Video itu bisa. Video kan berarti hanya video aja, bukan? Kalau aku menciptakan sendiri. Nah, kalau bisa buat malah keren lagi. Nah, gitu. Yang kira-kira nyaman di antara kalian ada yang menguasai gitu, yang mana kira-kira kan gitu dia. Nanti kita videokan juga parodinya. Boleh seperti itu. Ya. Untuk aksi
aksi nyatanya ya, Anda nanti boleh ini kan masih ada beberapa waktu nih ya, Anda bisa meninjau lokasi mana yang Anda akan ambil. Kemudian ya ketika saya perhatikan ada juga yang sudah menemukan ataupun sudah menentukan untuk aksi nyatanya. Ini saya memang membebaskan pada Anda untuk memilih mana yang lebih enak, mana yang lebih bisa dikerjakan atau dimaksimalkan. Ya, apakah poster, video, kemudian ubah lirik lagu. Saya juga temukan biasanya kan kalau poster itu biasanya menggunakan kanvas, menggunakan spidol, pewarnaan ya. Tetapi ada dari kelasnya itu yang mengatakan, Pak, bisa nggak saya membuat sebuah poster digital? Ya silahkan. Ya, ini untuk P5 ya, ini lebih ditekankan pada proses Anda dalam pengerjaan atau proses Anda dalam pembuatan ya. Jadi di sini lebih menekankan pada proses Anda dalam membuat sebuah produk atau membuat sebuah project ya. Prosesnya yang kami lebih menekankan pada penilaiannya seperti itu. Itu ya. Untuk hasilnya kita sepakati ya, untuk proyeknya ya kita tenggat waktu selesai itu ya 2 minggu ke depan cukup ya. Ya 2 minggu, kalau di tanggal 4-an ya proyeknya harus sudah jadi ya, tanggal 4 bulan Oktober ya, bisa ya. Nanti saya akan dibantu oleh Mas Saudi juga seperti itu untuk mengingatkan seperti itu. Nanti untuk diskusi selanjutnya ya kita akan menyesuaikan dengan waktunya lagi. Itu ya. Baik, untuk pertemuan pada hari ini saya rasa cukup. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah menghasilkan PPL. Ya, boleh bisa hapus untuk kita semua dulu.